Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang akan kita bahas yaitu materi tajwid tentang hukum idgham. Apabila di awal kita sudah menjumpai ada idgham pada hukum nun sukun dan tanwin, ada idgham pada hukum mim sukun, ada juga idgham pada hukum alif lam. Nah, ini ada idgham tersendiri. Nah, di sini hukum idgham terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idgham mutamasilain. Kalau di hukum mim idgham mislain, idgham sapawi. Kalau ini idgham mutamasilain, yaitu ketika ada 2 huruf yang sama-sama mempunyai makhraj ataupun sifat yang sama persis. Sekali lagi, idgham mutamasilan yaitu ketika bertemunya 2 huruf yang sama sifatnya juga sama makhrajnya. Otomatis maka ini 2 huruf yang sama atau sejenis. Nah, contohnya misalkan ada huruf ba bertemu ba. Idrib bi asokal hajar. Idrib berakhiran huruf ba, bi asoka berawalan huruf ba. Huruf ba bertemu dengan huruf ba kembali. Nah, di sini maka hukum bacanya idgham mutamasilain. Setiap hukum bacaan idgham maka cara membacanya, cara pelafalannya itu dengan cara memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Maka yang tadinya kata idrib ba-nya itu berhukum qalqalah, maka sekarang qalqalahnya tidak lagi diterapkan karena sudah menjadi idgham mutamasilain. Maka cara membacanya menjadi idrib bi'asaka. Idrib bi'asakal hajar. Kemudian mim bertemu mim sukun bertemu mim. Walakum makasabtum. Nah, ini karena yang bertemunya mim dengan mim maka gunanya harus tetap ada. Nah, tapi ini juga bisa disebut idgham mutamasilain, bisa juga disebut idgham sapawi seperti pada bab sebelumnya. Atau dal bertemu dal, walaqad dakhalu, yang asalnya qalqalah dalnya berubah menjadi idgham. Walaqad dakhalu. Dimasukkan dal yang pertama ke dal yang kedua tanpa disertai dengan dengung. Itu idgham mutamasilain. Pada idgham mutamasilain ini yang menjadi catatan kita ketika huruf yang bertemunya ini adalah huruf mad, wawu dengan wawu atau ya dengan ya. Maka ini hukumnya tidak lagi diidgham mutamasilainkan, akan tetapi dikembalikan ke hukum mad. Contoh, ada kata isbiru wasobiru. Isbiru wasobiru enggak dibaca menjadi isbiru, diidghamkan, enggak seperti itu, tapi tetap hukum mad. Isbiru wasobiru. Atau kata fi yaumin, ada ya sukun yang pertama, kemudian ada ya kembali bertemu dengan ya yang berharokat. Ini tidak dibaca idgham, tidak dibaca gini fi yau, enggak seperti itu, tapi tetap dikembalikan kepada hukum mad, tetap dibaca fi yaumin. Nah, itu catatan pada hukum idgham mutamasilain. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini adalah ketika bertemunya atau berkumpul 2 huruf yang sama. Idgham mutaqaribain ini adalah ketika berkumpulnya 2 huruf yang berdekatan baik itu sifatnya ataupun makhrajnya. Sekali lagi, idgham mutaqaribain adalah apabila berkumpul atau bertemunya 2 huruf yang berdekatan antara sifat ataupun makhrajnya. Contoh, ada huruf dal bertemu dengan huruf jim. Contohnya laqad ja'akum
ja'akum itu dibaca idgham mutaqaribain, bisa dibaca menjadi laqad ja'akum, dalnya masuk sama sekali nggak ada qalqalah dal lagi, laqad ja'akum. Nah, atau dal ke sin, laqad sami'a, laqad sami'allah, maka dibaca laqas sami'au. Jadi dalnya udah nggak ada karena diidghamkan ke huruf sin, laqas sami'allah. Kemudian huruf dal ke huruf ta, id tusim dibaca it tusim, it tusim, dalnya masuk ke huruf ta. Kemudian huruf ba ke huruf mim, contohnya irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Kemudian catatannya di idgham mutaqaribain ini bacaannya opsional, boleh dibaca idhar seperti normalnya, boleh juga atau bisa juga dibaca dengan idgham mutaqaribain atau dimasukkan. Jadi irkab ma'ana boleh dibaca irkab ma'ana qalqalah normal, bisa dibaca irkam ma'ana, atau yang tadi laqad ja'akum boleh dibaca qalqalah laqad ja'akum, boleh dibaca idgham laqad ja'akum. Begitupun contoh-contoh bacaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen ini adalah apabila ada huruf atau berkumpulnya huruf makhrajnya sama akan tetapi sifatnya tidak sama. Jadi kedua huruf ini berkumpul yang mana kedua huruf ini mempunyai kesamaan pada makhrajnya. Contohnya ketika ada huruf ta bertemu dengan huruf dal. Contoh asqalat da'awallaha, asqalat da'awallaha, ada huruf ta bertemu dal. Ini boleh dibaca idgham mutajanisen, asqalat da'awallaha. Jadi bunyi taknya itu sudah tidak ada lagi karena diidghamkan ke dal. Atau tak ke to, huruf tak ke to, contohnya waqalat ta'ifatun, dibaca waqalat to, taknya masuk ke huruf to. Itu hukum bacaan idgham mutajanisen.